Kami ingin memperkenalkan diri. Dari saya pertama, nama saya Rika Maria, asal saya Morabola. Perkenalkan, nama saya Alfan Pasaribu, alamat saya Siolap. Nama saya Nyamadiana Sarusuk, alamat saya Sumanuk. Nama saya Salvin Octavia Utapea, alamat saya Aikraso. Nama saya Raditya Siregar, alamat saya Sipodo. Apa itu jaringan manusia? Jaringan manusia adalah kumpulan sel dengan susunan yang serupa. Sekumpulan sel ini akan bekerja sama untuk mencapai suatu fungsi tertentu. Sebagai contoh, jaringan tubuh manusia membangun lengan, kaki, tangan, serta organ-organ dalam, termasuk lapisan lambung, paru-paru, dan otak. Jika diperbesar melalui mikroskop, Anda akan melihat bahwa jaringan terdiri dari sekelompok sel-sel yang tersusun berdasarkan struktur dan fungsi masing-masing. Berdasarkan pengelompokan sel-sel ini, terbentuklah jaringan pada manusia yang kemudian membangun organ dan bagian tubuh lainnya. Setiap jaringan tubuh memiliki fungsinya masing-masing, maka dari itu terdapat sejumlah jenis jaringan yang berbeda dalam menyusun tubuh Anda. Berbagai jenis jaringan pada tubuh manusia. 1. Jaringan otot. Otot adalah jaringan lunak pada tubuh yang membantu mengendalikan pergerakan. Jaringan otot terdiri dari sel-sel yang punya kemampuan berkontraksi dan memanjang sehingga dapat membuat organ tubuh bergerak. Berikut adalah penjelasan struktur penyusun jaringan otot. 1. Tendon. Tendon adalah penghubung otot dengan tulang. Tendon mempunyai serabut berwarna putih dan tidak elastis. Aponeurosis adalah lembaran-lembaran datar atau simpel dari jaringan fibrus dan berfungsi menggandengkan sebuah otot dengan bagian yang menggerakkannya. 2. Fascia. Fascia merupakan jaringan ikat gabungan dari jaringan fibrus dan areolar yang dapat membungkus dan menghimpun otot menjadi satu. 3. Sarkolema. Sarkolema adalah unit struktural jaringan otot berdiameter 0,01 sampai 01 mm dan panjang 1 sampai 40 mm melapisi suatu sel otot. Jaringan ini dapat berfungsi pelindung otot. Besarnya dan jumlah jaringan terutama pada jaringan elastik akan meningkat sejalan dengan penambahan usia. Setiap satu serat otot dilapisi oleh jaringan elastik tipis yang disebut sarkolema. Protoplasma serat otot yang berisi materi semi cair disebut sarkoplasma. Di dalam matriks serat otot terbenam unit fungsional otot berdiameter 0,001 mm yang disebut myofibril. Sel-sel pada jaringan otot tersusun dalam garis sejajar dan terikat. Hal ini menjadikan jaringan otot sebagai jaringan tubuh yang paling kuat. Umumnya, otot terbagi menjadi 3 jenis yang memiliki letak dan struktur yang berbeda. 1. Otot lurik yang terletak pada rangka tubuh manusia. 2. Otot polos yang terletak pada organ dalam. 3. Otot jantung yang hanya terletak pada organ jantung. 2. Jaringan epitel. Jaringan epitel tersebar secara luas di seluruh tubuh. Struktur jaringan epitel seperti selimut yang dijahit rapat. Fungsi utama jaringan epitel adalah melapisi permukaan tubuh atau melindungi bagian terluar organ internal. Maka dari itu, jaringan pada manusia ini biasanya terletak pada kulit, saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran kemih, dan saluran reproduksi. Sel-sel epitel yang membentuk jaringan ini terdiri dari 3 jenis, yakni rata atau gepeng atau squamous, kubus atau cuboidal, dan kolom atau kolumnar. Kemudian, sel-sel ini akan menempel dengan erat membuat lembaran tunggal simpel epitelium atau bertumpuk stratified epitelium. Jaringan epitel juga mempunyai sejumlah fungsi lain, yakni sekresi atau pengeluaran dan ekresi, pembuangan zat kimia, penyerapan absorpsi, perpindahan antar sel, dan perasa sensasi. 3. Jaringan ikat. Jaringan ikat berperan dalam mendukung, melindungi, dan menahan bagian-bagian tubuh agar tetap terikat bersama. Bagian ini juga mengisi ruang kosong antar organ. Apabila tubuh Anda tidak memiliki jaringan ikat, organ jaringan pada tubuh manusia lainnya tentu akan mengembang bebas dan tidak dapat bekerja. Selain itu, jaringan ini juga berperan dalam menyimpan lemak, membantu memindahkan nutrisi dan zat lain antara jaringan organ serta
membantu memperbaiki jaringan rusak. Beberapa jenis jaringan ikat pada manusia termasuk adalah adiposa atau lemak, serat kolagen yang menyusun tendon dan ligament, serta tulang dan kartilago atau tulang rawan. Jaringan saraf. Jaringan saraf membentuk sistem saraf manusia yang terdiri dari otak, sumsum, tulang belakang, dan saraf yang menghubungkan semua indera dengan tubuh. Secara umum, jaringan pada manusia ini mengendalikan seluruh aktivitas dalam tubuh manusia. Fungsi jaringan saraf termasuk merangsang kontraksi otot, membangun kesadaran, menciptakan memori, dan memeras emosi. Untuk melakukan hal tersebut, jaringan saraf berkomunikasi satu sama lain melalui aliran listrik atau impuls yang mengalir dalam sel-sel khusus yang disebut neuron. Cara kerja jaringan saraf layaknya sebuah siklus listrik yang mengalir impuls dari organ ke otak dan kembali lagi ke organ. Begini mekanismenya. Tubuh Anda akan menggunakan indera mata, hidung, lidah untuk mengambil informasi. Setelah itu, neuron menghantarkan impuls dari saraf organ atau indera ke saraf tulang belakang dan otak manusia. Selanjutnya, otak akan memproses informasi tersebut untuk menentukan reaksi, misalnya menggerakkan otot, merasakan, atau mencium makanan. Saat tubuh akan bereaksi, neuron menghantarkan kembali impuls dari saraf otak ke saraf organ, dan siklus perjalanan impuls pun berlanjut seterusnya. Tubuh manusia tersusun atas 4 jaringan utama yang berperan dalam mendukung fungsi organ tertentu. Peran berbagai jaringan ini menentukan perjalanannya aktivitas tubuh secara keseluruhan, baik mekanisme internal maupun interaksi dengan dunia luar. Jaringan saraf berfungsi dalam penerimaan rangsang dan penyampaian rangsang. Jaringan ini berasal dari lapisan ektoderm. Jaringan ini terdapat pada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang, dan pada sistem saraf tepi. Sel dibagi menjadi 2 macam, yaitu sel saraf atau neuron dan sel pendukung atau sel gila. Sel yang mendukung diri untuk penerimaan dan transmisi rangsangan disebut neuron. Jaringan saraf tersusun oleh kumpulan sel saraf yang disebut neuron. Neuron ini banyak yang bercabang-cabang menghubungkan jaringan satu dengan yang lain. Setiap sel saraf terdiri atas badan sel saraf, akson atau neurit, dendrit, dan selubung saraf. Badan sel-sel saraf kemudian berkumpul membentuk ganglion. Ganglion ini letaknya hanya pada tempat tertentu, yaitu di kiri dan kanan sumsum tulang belakang. Anatomi otak manusia terdiri dari 3 bagian seperti otak kecil atau cerebellum, otak besar atau cerebrum, dan batang otak. Susunan saraf ini bekerja sama dalam suatu mekanisme yang rumit tetapi efektif menjalankan sistem tubuh. Mengutip dari Johns Hopkins Medicine, bagian-bagian otak adalah organ yang kompleks, akan tetapi berfungsi untuk mengontrol pikiran, memori, emosi, sentuhan, rasa lapar, sehingga setiap proses yang mengatur tubuh.